Pergi ke rantau perapat, jangan lupa meminum kopi. Kalau salam pertama kurang semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama dan yang terutama sekali, yang sama-sama kita hormati para alim ulama, cerdik pandai, orang tua-tua kita di kampung ini. Seterusnya yang sama-sama kami hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Ikhlas Dusun Seigambut, Desa Kotoruang, Rokan Kotoruang. Seterusnya yang kami hormati para panitia, mulai dari ketua sampai ke seluruh jajaran yang telah bersusah payah mentaja acara ini sampai terlaksana seperti hari ini. Seterusnya yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, besar tak kami sebut gelar, kecil tak kami sebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Insya Allah dan alhamdulillah sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu, mugo-mugo sing hadir acara iki melebuh nang surga kabeh. Amin ya rabbal alamin. Ustadznya orang Minang, logatnya logat Medan, tapi saya pandai juga bahasa Jawa sitik-sitik. Jadi insya Allah ini kali pertama saya ke sini. Ini pertama kali saya datang dari Ujung Batu sampai ke Dusun Seigambut ini. Banyak sejarah yang bisa kita ingat. Pertama, jalannya susah. Ini yang paling penting dulu. Saya pikir tadi inilah kampung yang tak jauh. Karena dulu 2017 Pak, saya pernah masuk ke dalam Kampung Tinggi namanya. Oh, itu masih pakai perahu nyebrang. Saya tengok jembatan, saya pikir tak lewat mobil. Rupanya pas-pasan dia mobil tuh. Saya pikir inilah kampung paling jauh saya tempuh ini. Ternyata ndak pala-pala jauh kali, dekat sekali rupanya. Mudah-mudahan insya Allah kehadiran kita pada siang ini, mentaja acara ini, insya Allah semua akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang yang mulia ini, pada siang yang berkah ini, di tempat yang paling mulia, di dalam masjid rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dengan orang-orang yang mulia, orang-orang soleh dan soleha, insya Allah, bersama anak-anak kita yang soleh dan soleha, insya Allah, Allah turunkan berkah ke dusun kita ini. Allah turunkan berkah ke kampung kita ini melalui acara yang sudah kita buat sampai hari ini. Maka nikmat terbesar yang kita terima dari Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu, yang pertama adalah nikmat sehat. Sehat badan, sehat jasmani, sehat rohani. Sehat badan, dan yang paling penting sehat kantong. Karena banyak orang yang badannya sehat, gara-gara kantongnya sakit, badannya pun ikut sakit. Banyak orang di akhir zaman ini gara-gara kantong tak berisi, badan pun pilek-pilek tanggung.
Ternyata sehat itu sudah tidak lagi ditentukan oleh sugesti dan pemikiran. Akhir zaman ini, manusia ini sudah dihantui oleh harta dan benda. Sehingga dengan harta benda itu tergantunglah kondisi kesehatan kita. Anak-anak Ustadz, halo, bisa tengok sini sebentar? Kita buat perjanjian dulu di awal. Kalau Ustadz lagi ngobrol, lagi ceramah, bisa diam? Bisa? Gantian kita bicara, siap? Cocok? Janji dulu, janji? Kita sama-sama dengarkan Ustadznya ceramah. Yang kedua, nikmat terbesar yang Allah berikan pada malam, pada siang ini, pertama nikmat sehat, sudah. Sehat badan, sehat jasmani, sehat rohani, sehat kantong. Yang kedua, yang Allah nikmat terbesar dari Allah adalah nikmat iman yang masih ada di dalam hati. Kata ketua panitia tadi, nikmat iman dan Islam. Nikmat iman inilah babak penentunya Bapak Ibu. Dekat jauh rumah dari masjid, tidak tergantung lagi oleh jarak dan waktu, tapi ditentukan oleh iman. Kalaulah iman yang sudah terpanggil untuk datang, rumahnya jauh, jalannya buruk, dia akan tetap datang karena yang terpanggil itu adalah iman. Tapi kalau iman sudah tidak terpanggil, jangankan rumahnya jauh, sebelah masjid sekalipun, mohon maaf yang rumahnya di sebelah masjid, sebelah masjid pun dia tidak akan datang karena imannya tidak terpanggil. Maka nikmat iman adalah nikmat yang terbesar yang kedua. Yang ketiga, nikmat yang besar yang kita terima adalah nikmat umur yang panjang. Masih hidup kita hari ini, ada orang juga hidup. Ada yang hidup badannya sehat, rumahnya tak jauh dari masjid, sama dengan kita. Tapi apa yang membedakan kita dengan mereka? Mereka tidak diberikan Allah nikmat yang tiga tadi. Ada orang yang badannya sehat, imannya terpanggil, tapi dia sudah tak ada lagi di dunia ini. Berapa banyak sanak saudara kita, berapa banyak keluarga kita yang sudah terkubur di dalam tanah, melihat acara kita, mereka ingin rasanya datang, cuman mereka tak bisa datang. Kalau mereka datang, dia duduk di sini, kita pulang. Kenapa? Takut kita, Bu. Sempat yang di dalam kubur tuh datang pula, dia ikut Isra Mi'raj di sini. Dia datang, kita kabur. Takut kita. Maka tiga-tiga ada pada diri kita. Pertama, sehat. Kedua, umur panjang. Ketiga, iman terpanggil. Tiga-tiganya berkumpul pada diri kita sehingga kita sempat hadir pada acara yang mulia ini. Belakang daripada itu, salawat dan salam kita kirimkan buat akhirul anbiya wa imamur rasul, akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Beliau adalah akhir dari seluruh nabi, imam dari seluruh rasul, panutan umat sekalian, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak solawat kepada beliau. Insya Allah solawat itu menghilangkan gundah gulana, rasa risau, rasa cemas, rasa khawatir. Yang kedua, gunanya solawat dimurahkan Allah rizki. Yang ketiga, dengan solawat kita akan diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya di yaumil mahsyar nanti. Tiga-tiganya bermanfaat ibu-ibu, maka banyaklah bersolawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di Rimbo Gambut ini ada Rabana. Ada. Pakai Rabana besok acara kita, Bu. Semarakkan solawat kita.
Ada alat-alat rebananya, Bu? Ada. Orangnya? Ada. Sebagian kampung, Pak, alatnya ada, orangnya tak ada. Ada pula yang sebagian orangnya ada, alatnya tak ada. Apa yang mau kami pukul, Pak Ustadz? Tak mungkin panci di rumah itu dibawa. Nah, jadi ada orangnya, ada alatnya. Tampilkan besok. Tahun depan acara Isra Mi'raj, acara Maulid Nabi, menyambut tahun baru Islam. Nanti di pertengahan Ramadan nuzul Quran, tampilkan. Karena kalau ibu-ibu yang rabana, anak-anak nih senang mendengarnya. Omaknya tampil, ibunya tampil, ibundanya datang, maka anak-anaknya pun suka sholawat. Ibu-ibu adalah madrasatul ula. Ibu adalah pendidik pertama untuk anak-anaknya. Pendidik pertama anak bukan guru PAUD, bukan guru TK, bukan guru TPA, tapi pendidik pertama anak-anak kita adalah ibu. Maka coba tengok anak gadis ibu. Ada anak gadis yang suka berjilbab, berarti emaknya pakai jilbab. Tapi kalau ada anaknya suka joget-joget depan kamera, main TikTok, rambutnya 3 warna, kuning, hijau, kelabu, itu emaknya sakau. Kenapa? Karena anak pasti mengikut ayah dan ibunya. Dan yang paling pertama ditiru oleh anak adalah ibu. Kalau ibunya suka sholawat, anaknya pun suka sholawat. Tapi kalau ibunya suka dangdutan, lagunya kabe kusi kabigam, kuci-kuci hotaho, kucing garong, cinta satu malam, coba tengok anaknya. Besok akan jadi biduan dangdut. Maka ibu adalah pendidik pertama. Cemana cara anak suka sholawat? Ibu mesti pakai sholawat. Di rumah ibu sering sholawat. Sholawat ibu sambil mengaduk gulai, mengacau sambal. Coba pakai sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Anak ibu mendengar, telinganya tajam, otaknya menangkap. Tak perlu dia hafal karena sering mendengar emaknya sering sholawat. Hafal dia sholawat itu. Tapi coba ibu menyanyi sambil mengaduk kopi bapak tuh pakai lagu kucing garong. Pas diminum oleh bapak tuh kopi, bapak tuh pun sakau teler. Wah, mengamuk. Kenapa mengamuk? Karena lagunya buat kopi tadi kucing garong. Kucing garong tuh bahasa kitanya kucing mengamuk. Makanya bapak yang minum kopi mengamuk aja kerjanya. Datang WA ke saya, Ustadz, aku sudah nikah 26 tahun. Aku punya anak 4, Ustadz. Tapi saya tak tahan lagi, Ustadz. Sudah 26 tahun kurasakan. Apa yang ibu rasakan? Laki saya pengamuk, Ustadz. Saya kasih solusi. Ibu, saya kirim nomor Ustadz Anu, tukang ruqyah. Ibu bawa suami ibu ke sana. Mana tahu suami ibu diganggu setan. Dibawalah ke tukang ruqyah, dibacakan ayat kursi, dibacakan awal pangkal Al-Baqarah, dibacakan surat Yasin, tak mempan. Pulang dari ruqyah makin mengamuk lagi suaminya. Jadi nanya lagi ke saya, Ustadz, suami saya sudah saya bawa ruqyah. Gimana Bu? Sehat? Enggak, makin mengamuk dia Ustadz. Berarti bukan suami ibu, bukan diganggu setan. Memang laki ibu tuh pengamuk. Mengamuk aja laki ibu tuh. Jadi kalau sudah diruqyah, kadang-kadang kita kasihan nengok setan nih Bapak Ibu. Setan sikit-sikit salah setan. Suami dilarikan pelakor, salah setan. Anak ditepuk pundaknya dari belakang, dihipnotis, salah setan. Pergi ke tempat air-air terlarang, habis itu kesurupan, salah setan. Sikit-sikit salah setan. Laki dia mengamuk pun salah setan. Kata setan, aku tak ada mengganggu dia. Memang lakinya itu sakau. Memang lakinya itu pengamuk. Maka tak semua salah setan. Nah, bagaimana cara kita menjalankan rumah tangga yang harmonis itu? Ibu cukup menjadi orang yang berpengaruh kuat di dalam rumah. Makanya
panitia sebagai pelajaran ke depannya, kalau masjid ini menjalankan kotak infak, nggak perlu kotak tuh banyak di depan nih. Bapak-bapak nih kan tukang dodos aja nih, tukang panen. Yang megang duit panen siapa? Siapa, Pak? Ibu. Maka kotak itu dijalankan di belakang. Bapak nih kan cuma dapat jatah megang tangkos egrek aja nya. Pulang nimbang, habis itu duit disetor ke ibu. Yang megang duit ibu. Maka ibulah menjadi ibu yang pertama sebagai pendidik di dalam rumah. Nah, siang ini acara Isra Mi'raj. Apa inti dari Isra Mi'raj? Saya mau sampaikan dengan singkat saja. Ada 5 hikmah dari Isra Mi'raj ini, Bapak Ibu. 5 hikmah. Nanti kalau Ibu bawa pulpen, catat. Bawa pena, catat. Supaya bisa dipelajari dan dipahami, serta nanti di rumah diamalkan. Yang pertama, hikmah daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW adalah, yang pertama adalah silaturahim, menyambung silaturahim. Siang hari kita jarang berjumpa dengan tetangga, jarang berjumpa dengan keluarga, karena kita sibuk dengan urusan masing-masing. Ibu sibuk dengan dagangannya, ada ibu yang sibuk dengan anak-anaknya, sibuk dengan pekerjaan rumah tangganya. Yang bapak sibuk ke ladang, sibuk ke sawit, sibuk membersihkan ladang sawit. Sehingga tak ada waktu, bahkan tak ada kesempatan untuk bersilaturahim. Lalu kapan masanya? Ketika acara Isra dan Mi'raj. Makanya diundang ustadz dari ujung Batu, diundang ustadz dari Pasir, diundang ustadz dari Pekanbaru, dibuat acara besar-besaran. Inti hikmah yang pertama dari acara itu apa? Adalah silaturahim. Maulid Nabi, buat acara. Isra Mi'raj, buat lagi acara. Tahun baru Islam, buat lagi tabligh akbar. Nuzul Quran, tabligh akbar lagi. Apa sebenarnya tujuan dari acara itu? Tujuan yang pertama, hikmahnya adalah menyambung silaturahim. Silatu menempelkan, rahim kasih dan sayang, menyatukan kasih dan sayang di antara kita. Sehingga dengan adanya momen yang seperti ini yang kita buat setiap tahun, maka kekompakan kita sebagai masyarakat akan semakin bertambah, akan semakin erat. Kenapa? Karena sering terjalinnya silaturahim. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua, hikmah dari Isra dan Mi'raj ini, Bapak Ibu, bahwasanya ketika Nabi naik dari kota Makkah, dari Masjidil Haram, naik buruk, dari naik buruk sampai ke Palestina, di Masjidil Aqsa, habis itu sholat sunnah 2 rakaat, dia yang imam, makmumnya 24 Rasul yang sebelum dia. Habis itu Nabi meninggalkan buruk, melangkah berdua dengan Jibril sampai ke langit pertama. Di langit pertama Nabi berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua Nabi berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga Nabi naik lagi, berjumpalah dengan Nabi Yusuf. Di langit yang keempat berjumpa dengan Nabi Harun. Yang kelima berjumpa dengan Nabi Idris. Yang keenam dengan Nabi Musa. Di langit terakhir Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Habis dari berjumpa dengan Ibrahim, Nabi naik lagi ke atas, naik ke namanya Sidratul Muntaha, menjemput perintah sholat. Perjalanan dari kota Makkah sampai ke Palestina, naik langit ke-7, naik Sidratul Muntaha, itu terjadi dalam singkat waktu sepanjang sepertiga malam. Sepertiga malam itu kalau diukur sekarang Bapak Ibu,
itu kurang lebih 4 jam. Sepertiga. Dalam satu malam itu ada 12 jam, 12 dibagi 3, berarti 4. Pulang Nabi besok pagi, diceritakan kepada umat, banyak orang yang tak percaya dengan perjalanan itu. Sehingga mereka menggelari Nabi Muhammad Al-Kazib, pembohong, pembuat cerita. Kenapa? Karena mana mungkin bisa berjalan dari kota Makkah menuju Palestina hanya memakan waktu 4 jam. Sementara yang biasanya ditempuh dalam jangka 8 hari. Dulu, zaman Nabi, kalau mau berdagang ke kota Palestina, naik onta dari Makkah, memakan waktu 8 hari baru sampai ke Palestina. Sekarang ada orang ngaku-ngaku Nabi, habis itu dia melaksanakan perjalanan itu hanya dalam jangka 4 jam. Datanglah Musailamah Al-Kazab. Musailamah Al-Kazab ini sahabat Nabi yang sangat benci kepada Nabi Muhammad. Apa kata Musailamah Al-Kazab? Hai Muhammad, kalau memang betul kau berjalan dari Makkah ke Palestina tadi malam, sekarang coba angkat kakimu satu. Diangkat oleh Nabi kakinya satu. Habis itu kau angkat yang satu lagi. Tidak bisa. Diangkat kanan, mau diangkat kiri, terpaksa kanan turun. Kata Musailamah Al-Kazab, mengangkat kakimu saja kau tak bisa dua-duanya. Macam mana bisa pula kau terbang sampai ke Palestina? Pembohong, pendusta, pengarang cerita. Akhirnya banyak yang murtad gara-gara peristiwa Isra dan Mi'raj. Hikmahnya apa Bapak Ibu? Peristiwa Isra dan Mi'raj ini untuk menfilter, menyaring umat waktu itu. Mana yang betul-betul beriman, mana yang hanya takut supaya dibunuh, supaya tidak dibunuh. Akhirnya terpisahlah oleh jarak dengan iman. Makanya mengakui, meyakini dan mempercayai Isra dan Mi'raj ini tak bisa dengan akal. Mana bisa dengan akal Bapak Ibu? Perjalanan yang begitu jauh tak bisa diakui dengan akal, tak masuk di akal. Tapi dengan apa kita meyakini? Dengan iman. Kalau iman yang sudah mengakui tak layak, tak patut, tak bisa, tak masuk akal, kita akan tetap percaya karena kita mempercayainya dengan iman. Kalaulah kita cerna dengan akal, tak masuk di akal. Mana masuk di akal? Perjalanan yang begitu jauh ditempuh hanya dalam waktu 4 jam. Nah, kalau ada besok ustadz-ustadz yang baru datang ke kampung ibu nih membilang nanti bahwa Isra Mi'raj itu bohong. Karena ada sekarang golongan, kelompok, aliran yang tak meyakini Isra Mi'raj. Mereka ini ada di ujung batu. Nanti suatu saat dia pasti akan sampai ke dusun gambut ini. Maka kalau sampai macam itu, ilustrasikan saja Bapak. Supaya Bapak masuk di akal Isra Mi'raj nih, menandakan Nabi itu bukan berjalan, tapi diperjalankan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan asra bi abdihi, seorang hambanya, lailam minal masjidil haram, di suatu malam dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa yang ada di Palestina. Artinya apa? Al-Quran bercerita bahwa Nabi Muhammad bukan berjalan, tapi dijalankan. Macam mana pula caranya dijalankan itu Ustaz? Ilustrasinya begini saja Bapak. Saya tadi berangkat dari Lubuk Bendahara, dari pesantren pukul 11:30. 11:30 saya berangkat. Sebelum itu saya minum kopi. Di kantor saya minum kopi, menitik kopi itu ke dalam saku saya. Akhirnya dikerumuni oleh semut. Masuk semut di kantong saya misalnya 3 ekor. Nah, tanpa saya sadari semut itu saya bawa sampai ke dusun rimba gambut ini.
Nah, lepas semut itu berkumpul bertemu dengan semut-semut yang ada di rimba gambut. Ceritalah semut sama semut. Kata semut dari rimba gambut, selamat datang semut dari lubuk bendahara. Kata semut dari lubuk bendahara, terima kasih. Dari mana kamu datang bertiga? Kami datang dari lubuk bendahara. Kapan kalian berangkat dari lubuk bendahara? Tadi kami berangkat 11:30. Jam berapa kalian sampai di rimba gambut? Jam 1. Artinya hanya bisa menempuh dari lubuk sampai rimba gambut 1 jam setengah. Ketawa semua semut yang ada di rimba gambut nih. Menertawakan yang semut 3 ekor. Mana mungkin semut bisa berjalan dari lubuk sampai rimba gambut dengan 1 jam setengah? Mana mungkin? Mau setahun baru sampai sini. Ini ada yang ngaku 1 jam setengah udah sampai. Padahal dia nggak tahu, dia masuk ke saku ustad. Dibawa pakai mobil. Naik mobil langsung sampai ke rimba gambut dalam jangka 1 jam setengah. Begitulah kira-kira Isra dan Mi'raj nih, Bu. Kita nggak tahu bagaimana kejadian nyatanya. Tapi dengan iman kita meyakini bahwa Nabi tidak berjalan, tapi dijalankan. Kalau sudah dijalankan, yang menjalankan Allah ya suka-suka Allah. Mau dibuatnya sepertiga malam, mau dibuatnya 1 jam, ya itu tergantung Allah. Maka kita meyakini Isra Mi'raj bukanlah kisah yang bohong. Ini nyata. Maka ini hikmah yang kedua. Jangan pernah ada keraguan atau apalagi tidak ada rasa percaya kepada Isra Mi'raj. Kalau sempat dalam hati tak percaya terhadap kisah Isra dan Mi'raj, maka hukumnya kafir. Kalau sudah kafir, maka kenapa dia bisa kafir? Karena mengingkari 1 ayat dalam Al-Quran. Orang yang tak percaya kepada Al-Quran hukumnya kafir. Maka orang yang tak percaya dengan Isra dan Mi'raj hukumnya kafir. Maka jangan ada terbesit di hati, tak meyakini, tak mempercayai, tak mengakui kejadian Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ku tengok macam pasar udah masjid ini. Saya yang ngomong, lain lagi yang ribut. Bisa dulu diamankan itu penitia. Dah, kita lanjut saja. Tak apa-apa, biarkan mereka ribut, yang penting tertib. Boleh bicara tapi tak punya suara. Nah, buatlah tuh macam mana caranya tuh Pak Penitia. Ibu-ibu nyaman kalau anak-anaknya ribut? Hah? Jangan nyaman, Bu, anak ibu itu. Ada. Yang ketiga, hikmah dari Isra dan Mi'raj yang ketiga, Nabi berjalan melalui surga dan neraka. Di antara surga neraka Nabi lalu berdua dengan malaikat Jibril. Nah, ketika itu Nabi menengok ke dalam surga, nampaklah oleh Nabi orang yang sedang memetik buah. Seorang petani yang menanam jeruk, jeruk ditanam langsung tumbuh, langsung berbuah seketika itu juga. Langsung dipanen seketika itu juga, dan langsung berbuah lagi ketika itu juga. Nabi heran, ya Rasulullah, wahai malaikat Jibril, siapa mereka gerangan petani-petani itu? Siapa mereka-mereka yang langsung nanam, langsung tumbuh, langsung berbuah, dipanen berbuah lagi? Kebayang bapak lah sawit macam itu. Mau bapak punya sawit macam itu? Ditanam hari ini, besar hari itu juga, panen hari itu juga, berbuah lagi hari itu juga. Tak ada habisnya, tak ada putusnya. Nabi heran, nanya ke Jibril, hai Jibril, siapa mereka itu? Kata Jibril, itulah orang-orang yang dulu hidup di dunia, berjihad dengan hartanya. Artinya sodakoh. Orang yang bersedekah, Allah tumbuhkan dari satu buih menjadi satu benih. Dari benih ditumbuhkan dari 40 cabang. Setiap cabangnya tumbuh 40 cabang lagi. Tak ada habisnya Bapak Ibu. Maka hikmah Isra dan Mi'raj yang ketiga, sedekah. Ini masjid saya tanya, udah lama ini dipakai
Pak Pengurus, kata Pak Pengurus, sudah 3 tahun nih Pak Ustadz. Saya tadi, inilah kita manusia ini kadang-kadang terlalu banyak suuzon. Saya masuk dari simpang itu, yang ada warung itu tadi, saya ikuti tiang listrik ke dalam. Saya tengok rumah sudah jarang, saya tengok ini masjidnya paling besar ini. Dalam hati saya. Artinya kecil. Sampai di sini, masjidnya megah besar. Menandakan orang Rimbo Gambut ini cinta masjid. Betul atau tidak? Dari bunyinya tak yakin saya. Pertama cinta masjid, yang kedua gemar sedekah. Mana bisa 65 kakak bisa membangun masjid sebesar ini sampai 3 tahun saja. Cobalah datang ke Ujung Batu, pergilah dekat kilo 4, tengok masjid sebelah kanan dekat Pertamina. Itu sudah berapa tahun masjid itu? Besar, orang kaya banyak, tapi mereka tak gemar sedekah. Sampai hari ini tak selesai-selesai masjid itu Bapak Ibu. Ibu yang tinggal, bapak yang tinggal di Rimbo Gambut, yang cuman jumlah kakaknya kurang lebih 65 kakak, bisa membangun masjid seluas sebesar ini, semegah ini. Tapi jangan senang hati dulu. Ingat, di luar masih belum siap. Di dalam oke, di luar belum siap. Di luar sudah keramik? Belum. Di dalam keramik, di luar tak keramik. Jangan senang dulu. Habis ini, ibu inap-inap, rasa-rasakan dulu saku. Ada duit, belikan keramik 1 kotak. Membana masjidan. Siapa yang bangun masjid? Banallahu mislahu baitan fil jannah. Allah bangunkan 1 istana di dalam surga untuk orang yang bangun masjid. Saya tak ada bangun masjid Ustaz. Kami ramai-ramai bangunnya. Ramai-ramai pun dibangunkan Allah 1 istana. Bapak antar 1 kotak keramik. Bapak antarkan 1 sak semen. Bapak antarkan 1 pintu. Bapak antarkan 1 kipas. Maka Allah sudah bangunkan untuk kita 1 istana di dalam surga. Habis dari sini, balik ke Ujung Batu, cari toko bangunan, beli keramik. Habis itu, datang ke pengurus, antarkan. Pak Pengurus, ini keramik dari saya. Berapa kotak? 1 kotak. Habis itu, percayakan ke pengurus. Kadang banyak juga orang nih, Bu, siap dibelinya keramik, dipantaunya pas masang. Di mana aku pasang tadi? Ada aku pasang. Kau buat dulu nama aku di situ. Tidak perlu. Allah saja yang mencatat di akhirat, dan Allah bangunkan 1 istana di dalam surga. Kira-kira 65 kakak nih, 1 kotak keramik berapa harganya Pak Pengurus? Ada 300.000. Patok-patok aja dulu Pak. Ada 200. 150.000. Itu cuman 1 tandan sawit itu. 1 tandan sawit, 65 kakak, kali 1 kotak 1 kakak, sudah 65 kotak. Kalau 65 kotak terkumpul besok pagi, tak akan cukup teras ini di keramik. Sampai ke jalan pun akan di keramik. 65 kotak. Di luar ini tidak banyak butuhnya ini. Paling sekitar 30 kotak. Sisanya keramik jalan tuh. Biar ustadz yang datang tahun besok ke sini terpeleset terus. Saking kan licinnya jalan. Ramai-ramai. Kita bangun masjid sendiri tak bisa. Hidup susah. Beramai-ramai. Ada orang yang tak bisa sanggup sendiri, ditinggalkan aja. Makanya sedekah itu banyak macamnya, Bu. Bukan berarti sedekah hanya dengan harta. Yang punya harta, sedekah dengan harta. Tak punya harta, sedekah dengan tenaga. Datang orang gotong royong, datanglah. Ini sudahlah tak nyumbang, gotong royong pun tak datang. Ada yang macam itu di Rimbo Gambut nih. Kalau ada, antukkan kepalanya ke tiang, campakkan ke Sungai Rokan tuh. Tak perlu dia hidup. Sudahlah tak nyumbang, gotong royong pun tak datang. Ada yang lebih parah, ada cucu Fir'aun. Cemana cucu Fir'aun? Nyumbang tak pernah, gotong royong datang. Cuman datang gotong royong memprotes kerja yang gotong royong. Ini ku tengok soknya mereng ini. Ini ku tengok tiangnya kurang lurus ini. Menyumbang tidak, gotong royong tidak, malah menyalahkan kerja orang yang gotong royong. Ini cucu Fir'aun. Kalau ada besok pagi langsung galikan kuburnya, kubur hidup-hidup.
Tak ada gunanya orang macam ini, menyampah, menyemak aja. Maka datang rame-rame, sedekah rame-rame. Kalau rame-rame bentarnya nih, 65 kotak keramik, jangankan teras, tiang pun naik ke atas. Ini keramik sampai ke atas. Kalau mau rame-rame, ini justru masjid ini ladang untuk kita, Bu, membuat rumah. Ada orang khawatir dia rumahnya belum siap di dunia. Ada orang yang sudah punya menantu tapi anaknya belum bangun rumah, risau dia, khawatir dia. Padahal apakah kita pernah khawatir dan risau dalam hati? Apakah sudah ada rumah kita di dalam surga? Apakah sudah ada tanah kita di surga? Apakah sudah ada tempat untuk kita di dalam surga? Kita tak pernah khawatir. Padahal tempat tinggal yang kekal dan abadi itu adalah akhirat. Tak sanggup satu sak semen, bawalah satu helai atap. Tak juga sanggup satu helai atap, bawalah satu kotak keramik. Tak sanggup satu kotak keramik, satu lembar keramik. Tak juga sanggup Pak Ustadz, satu helai keramik mahal juga, bawalah satu kipas angin. Karena Ustadznya udah kepanasan, kipasnya cuma 2. Tak juga sanggup beli kipas satu Ustadz, bawalah satu gulung tikar sajadah. Mahal tikar tuh Ustaz, tak ada duit saya, hidup susah, sawit lagi murah. Bawalah satu sajadah untuk imam saja. Mahal juga Pak Ustaz, bawalah satu tasbih untuk imam berzikir. Nggak juga sanggup satu tasbih, bawalah satu Quran untuk anak-anak MDA mengaji di sini. Nggak juga sanggup Ustaz, amati aja lah. Apalagi? Dari semen, nego ke keramik, sampai ke atap, sampai ke sejadah, tak sanggup juga. Sampai tasbih pun tak sanggup beli. Amati aja lah. Apalagi gunanya hidup? Sedekah rame-rame. Datang sama-sama. Insya Allah, kalau panjang umur, kalau saya datang lagi, tahun depan mudah-mudahan keramik udah naik ke atas manjat semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nggak cukup amin saja, Bu. Taruh duit dalam saku, ambil, masukkan dalam kotak. Ada kotak Pak Penitia, jalankan. Jangan dijalankan ke bapak-bapak, ibu-ibu belakang. Yang megang duit panen tadi kan ibu kan? Nah, keluarkan Bu. Ibu bawa duit ke masjid ini 50.000, contoh. Ibu bawa 50.000, lewat kotak. Ibu masukkan ke dalam 10.000. Sisanya berapa? 40.000. 40.000 nanti pulang ibu belikan ke warung, ibu belikan bakso, ibu belikan somai. Kira-kira yang dibawa mati yang 10.000 atau yang 40.000? Hah? Yang 40.000 itu tinggal. Kalau dibelikan somai masuk perut, busuk, besok pagi keluar jadi kotoran. Yang dibawa ke dalam masjid, disumbangkan dalam kotak 10.000, dibelikan pengurus semen, dibelikan pengurus keramik, dipakai orang masjid ini untuk sholat 5 waktu, pahalanya mengalir walaupun ibu sudah hancur berkeping dimakan oleh cacing tanah di dalam liang lahat. Jadi hebatnya sedekah itu Bu. Makanya kalau bawa duit 50, yang 40 masuk kotak, yang 10 masuk saku, jangan dibalik. Nabi itu paling suka warna hijau Pak. Jubahnya warna hijau, imamahnya warna hijau, masjid kalau bisa dibuat warna hijau karena Nabi sukanya warna hijau. Makanya kalau sedekah warna merah, jangan hijau. Kalau hijau 20.000, warna merah lah 100.000. Ini ndak beli handphone 4,5 juta untuk sedekah. Pas kotak lewat, pura-pura tidur. Ada 3 respon jamaah kalau kotak infak lewat Pak. Ini perlu kita ketahui, mana tahu ada kita di salah satu dari yang 3 nih. Respon pertama ketika kotak lewat, banyak dia berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makin dekat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makin dekat lagi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sudah lewat kotak, ditengoknya ke kiri, udah lewat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu respon pertama. Khusuk zikirnya Pak. Yang kedua, pura-pura tidur. Tidur ya. Asal udah dekat kotak tuh, udah lewat-lewat sedikit, bangun dia lagi. Itu respon kedua. Respon yang ketiga, silahkan.
Lewat kotak itu silahkan. Silahkan. Ada yang keempat. Apa yang keempat? Pura-pura ke WC pas kotak itu udah dekat. Habis itu diintipnya jendela, udah lewat kotak tuh, balik dia lagi ke masjid tuh. Ini parahnya luar biasa ini. Ada di situ macam itu di sini? Tak ada. Kalau ada mana siap masjid nih? Karena tak ada itulah. Tapi pun kalau ada 1-2 orang, coba tandai ibu. Tandai, inilah yang dibilang Ustadz kemarin nih. Yang sok-sok tidur pas ketika kotak impak lewat. Nah, jangan pernah pelit, bakhil, kedekut. Karena harta akan ditinggal. Ibu bangun rumah mewah. Ibu yang mengukurnya. Ibu yang membuat desainnya. Ibu yang menatanya. Ini ruang tamunya, ini kamarnya, ini ruang nontonnya, ini ruang makannya, ini dapurnya. Ibu yang menata. Yang buat duit ibu sendiri keluar. Ketika ibu berubah jadi bangkai, adakah tempat untuk ibu sejengkal dalam rumah itu? Ada? Tak ada. Kemana diantarkan sanak keluarga? Ke pemakaman umum. Mana rumah yang mewah kita bangun tadi? Tinggal. Ibu beli mobil mewah. Harganya ratusan juta. Ibu bawa mati mobil tuh? Ada orang mati di Rimbo Gambut nih bawa mobil, Pak? Tidak ada. Mobilnya tinggal. Rumah tinggal. Mobil tinggal. Sawit tinggal. Suami tinggal. Anak tinggal. Kita hanya datang menghadap Allah. Walaqad ji'tumuna furoda. Kau akan datang menghadap Allah sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana dulu kau datang ke dunia ini sendirian, kata Allah. Datang sendiri, pulang sendiri. Mana anak? Mana suami yang katanya kaulah bulan, kaulah bintang adinda. Air terasa kesat, makan tak enak, mata tak bisa terlelap kalau tak menatap wajahmu dalam sehari, beb. Rayuan bapak di tengah malam ke ibu. Tapi itu hanya sebelum ibu jadi bangke. Kalau ibu sudah jadi mayat, tak ada lagi sayang, tak ada lagi cinta di antara kita. Jangankan memanggil sayang, tidur pun dia di samping jenazah kita. Besok pagi mau dikubur ini, kebetulan meninggalnya malam ibu tuh. Tidur pun suami tak mau di situ. Malah dia menengok orang, udah tidur apa belum nih semua. Kalau udah tidur, pergi dia ke jenazah ibu, dicopotnya cincin ibu satu persatu. Cincin emas dicopot, gelang emas dicopot, antingnya dicopot. Untuk apa? Untuk besok pagi dijual. Habis itu ditengoknya yang melayat ke rumah tuh. Mana yang mau saya pinang di bulan depan. Untuk kawin sekali lagi. Cincin ibu, anting ibu, kalung ibu dicopot suami ibu nanti. Modal kawin di bulan depan. Makanya kalau ada cincin, kalau ada kalung, kalau ada anting, buka. Langsung masuk dalam kotak infak sedekah tadi. Siap. Tak ada yang siap satu pun. Kacau nih. Buka cincin tuh, Bu. Masukkan dalam kotak. Belikan ke keramik. Itulah yang akan dibawa mati. Mana ibu mau cincin tuh masuk kotak dibawa mati atau diambil suami untuk nikah sekali lagi? Mana mau? Bapak mana mau, Pak? Mau lah untuk nikah sekali lagi. Apalagi? Itu kalau ibu. Ustadz nih kadang tak adil. Kami aja yang mati. Kadang kan bapak itu juga dulu. Sekarang kita putar, Pak. Biar adil kita balik. Suami ibu yang mati dulu. Pak, STNK, BPKB, surat tanah, hanya bertahan sampai malam ketiga saja, Pak. Habis itu, pergi mereka ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, dirubahnya tanah sertifikat bapak. Jadi nama Bronis. Brondong manis, calon suaminya yang baru. STNK, BPKB, besok pagi mereka bawa ke Samsat, mereka rubah. Pak, saya mau balik nama. Kenapa dibalik nama, Bu? Karena yang punya nama almarhum. Mana mau polisi menilang almarhum? Dirubah nama. Siapa nama dibuat? Calon suami ibu yang baru. Lewat dia pakai sama Bronis, pakai motor cycle yang besar. Bunyi knalpotnya menembak. Menanyalah suami barunya, Bu, mana makam suamimu kemarin?
Saking kan tak sudinya dia menunjuk kubur bapak, ditunjuknya pakai kaki. Nah, itu dia, Pak. Mau bapak macam itu? Kalau tidak, balik dari sini, mana BPKB, mana STNK, gadaikan. Antarkan ke masjid. Insya Allah itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Anak tinggal, istri tinggal, rumah, pakaian, mobil tinggal semua. Yang dibawa mati mana, yang disedekahkan. Ma'akal tafa'ablaita, yang dimakan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dipakai lapuk. Wa matasoddaqta, yang kau sedekahkan, itulah yang kau bawa mati. Sudah berapa banyak jilbab yang lapuk? Sudah berapa banyak yang busuk? Semua hanya menjadi kenangan dan cerita. Jadi hidup nih Pak, 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun hanya menjadi sepotong cerita. Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama menjadi kenangan bagi anak dan istri kita yang tinggal. Kita hanya akan menjadi kenangan di dunia, sementara akhirat adalah perjalanan kita yang panjang. Maka ingat-ingat balik Bu, kalau ada duit-duit tak terpakai di rumah, antarkan ke masjid ini. Insya Allah kalau macam itulah cara ibu bersedekah, selesai keramik nih besok pagi, insya Allah. Itu hikmah Isra Mi'raj yang ketiga. Sudah pukul 3:25. Tadi saya mulai ceramah 3:05, baru 25 menit. Udah cukup 3 nih? Tambah lagi? Tambah? Kalau bunyi dari tambahnya tak yakin saya. Tambah tawanya saya anggap bisa sanggup 3 jam lagi. Sanggup? Saya tak sanggup. Bapak Ibu sanggup, aku tak sanggup. Bapak Ibu enak duduk sesekali ketawa. Saya berdiri lagi, panas lagi, ngomong lagi. Kata bapak tuh, untuk itulah kau diundang. Nah, yang keempat, pertama apa tadi? Hikmahnya silaturahim. Yang kedua, banyak orang yang berkurang imannya gara-gara Isra Mi'raj. Yang ketiga, Nabi melihat orang pahala orang yang bersedekah di akhirat kelak. Yang keempat, hikmah dari Isra dan Mi'raj ini adalah banyak-banyak mengingat, berzikir, mengingat Allah. Sehingga di dalam masjid buat acara Isra Mi'raj, apakah kita lalai mengingat Allah? Tidak. Orang yang mati dalam keadaan mengingat Allah, fadakhalal jannah. Man kana akhiru kalamina la ilaha illallah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, berzikir mengingat Allah, dakhalal jannah, kata Nabi, maka dia pasti masuk surga. Banyak zikir, banyak solawat, banyak tasbih. Hati risau, banyak zikir. Sawit turun, banyak zikir. Sawit lagi trek, banyak zikir. Sawit diambil oleh ninja, banyak zikir. Nah, sekarang lagi musim ninja sawit. Di mana-mana saya tengok banyak yang dibakar sepeda motornya. Kalau menurut saya sebagai orang biasa yang punya sawit, kalau sepeda motornya dibakar mana main. Kalau orang Medan, orangnya dibakar. Betul nggak Pak? Kalau motornya dibakar, habis itu kredit dia lagi. Dikreditkannya ke motor baru. Diambilnya sawit kita lagi. Ini orang-orang yang tak beriman. Maka menghadapi hidup ini Bapak Ibu, hidup ini banyak cobaan. Tak semuanya hidupnya mulus, betul? Banyak cobaan. Ada yang diuji coba oleh Allah rumah tangganya sedang goyang. Ada yang diuji coba oleh Allah dengan anaknya malas sekolah, anaknya pecandu judi online, anaknya pecandu narkoba, anaknya sakau pergaulan bebas, diuji Allah dengan anaknya. Ada yang tak diuji anaknya, ada yang tak diuji dengan rezeki. Ekonomi sulit, baru siap menikah, tantangannya luar biasa. Rumah mau dibangun, anak mau lahiran, ini dah mau puasa mau mikirkan lebaran, duit tak ada. Hidup ini penuh dengan ujian. Bukan Bapak Ibu saja, Ustadz pun ujiannya banyak. Apalagi sayang Ustadz.
Kalau ustadz nih, jangan sangka ibu kadang-kadang kan menilai ustadz nih enak lah jadi ustadz nih. Pegang mic, pegang ceramah, langsung ceramah setengah jam cair. Ya kan? Dikasih duit amplop, datang disambut. Duduk ditawari makanan, dikasih makanan. Ustadz kok nggak dimakan? Nggak ditawari tadi. Udah saya tengok-tengok aja kotak tuh dari tadi. Nggak ada yang nawari, malas saya bukanya. Minum, kenapa saya minum? Karena memang aus saya. Terpaksa saya minum. Mau tak ditawari kan saya minum juga. Enak nengok hidup ustadz nih. Oh, jangan macam-macam, Bu. Jadi ustadz nilai yang paling tak enak. Buka peci nanti dibilang, ah ini ustadz tak jelas nih. Pecinya hilang. Pakai celana pendek bisa ustadz? Jangan coba-coba ustadz pakai celana pendek. Asal pakai celana pendek besok tak diundang lagi. Ceramah nanti agak kasar dibilang, ya ustadz tuh pemarah. Ini macam saya nih, ustadz tuh pemarah. Keras penyampaiannya. Padahal saya ini es krim. Lembut dan manis. Nah, begitu. Jadi kalau lembut ceramah, ini ustadz ini tak ada semangat hidupnya. Ada ustadz ini kadang penyampaiannya lembut aja. Marilah kita berdamai dengan hati. Bapak ibu, marilah kita bersabar. Enak mendengarnya. Dibilangnya pula, lah ustadz tuh tak makan. Marah aja kerja ustadz itu semangat, dibilang nih ustadz pemarah. Gemuk ustadznya dibilang nih ustadz banyak makan duit Arab. Kurus ustadznya dibilang nih ustadznya tak makan. Ini macam saya nih, kurus, hitam, kerempeng, jelek. Jadi tak ada enaknya. Hidup ini sebenarnya bapak ibu tak berat. Yang berat itu memikirkan cakap orang lain. Hidup ini sebenarnya mudah. Yang tak mudah itu memikirkan komen orang lain. Asal benar menurut Allah, benar menurut agama dan Rasulullah, jalankan hidupmu. Biarkan anjing menggonggong. Yang penting kabilah tetap berlalu. Amarah pula dia. Kau bilang aku anjing katanya. Jadi tak usah dipikirkan, Bu. Ibu gemuk, yang salah nanti ibu juga. Nah, inilah contoh istri yang pemalas nih. Gemuk badannya. Tidur aja, makan aja kerjanya. Kurus ibu nanti, disalahkannya suami ibu. Inilah contohnya ibu yang suami pemalas. Tak dikasihnya makan istrinya. Kurus saja. Jadi serba salah, Pak. Istri bapak putih, dibilangnya suaminya korupsi. Ini korupsi, ini ninja sawit dia nih. Dibelikannya istrinya skincare mahal. Hitam suami istrinya tak pandai bergaya, salah pula. Inilah istri yang durhaka. Jadi tak ada betulnya, Bu. Jadi hidup ini tak usah pikirkan orang lain. Mau orang cakap apapun tentang kita, selagi yang kita kerjakan benar, lanjutkan, Bu. Biarkan orang itu bercakap, nanti pada akhirnya mereka capek sendiri. Hidup ini pilihan aja. Kalau tak mereka capek, kita yang capek. Kalau kita yang capek, dia yang menang. Tapi kalau kita yang lanjut, mereka yang capek, kita yang menang. Lanjut aja terus, nggak usah pikirkan. Selagi benar, terus. Tak usah pikirkan cakap orang lain. Hidup ini banyak dari ujian dan musibah, maka tetaplah bersandar kepada Allah. Ini ibu-ibu sekarang, ibu-ibu yang sosialita, yang punya Facebook, yang punya Instagram, yang punya TikTok, yang punya WA, segala macam. Coba tengok sekarang. Dulu, orang zaman dulu, orang tua kita, ada masalah dalam rumah tangga, tak ada orang yang tahu. Jangankan tetangganya, jangankan keluarganya, anaknya dalam rumah itu tak ada yang tahu. Kalau suami istri sedang tak bercakap. Betul nggak, Bu? Omak-omak sekarang, jangankan anaknya, jangankan satu dusun rimba gambut, seluruh dunia tahu kalau dia sedang bertengkar dengan suaminya. Macam mana caranya? Di fotonya suaminya sedang mentempeleng dia tuh. Di-uploadnya ke Facebook. Teganya. Nanti di komen orang. Nggak perlu urusan rumah tangga kita dikasih tahu ke orang lain. Bagaimanapun suamimu, bagaimanapun istrimu, itu adalah rahasia keluarga. Ini nggak senang kali dia memamer-mamerkan sesuatu ke sosial media. Ada masalah, kadukan hanya kepada Allah. Ada musibah, sampaikan hanya kepada Allah. Tak perlu orang lain tahu. Ini enggak orang lain tahu, Tuhan tak tahu. Ketika orang mengadu itu, aku tak tahu, kata Tuhan. Kenapa? Karena tak pernah mengadu kepada Allah. Ini cerita sikit ke tetangga. Ada masalah cerita ke tetangga.
tetangga nih Bu, kalau kita cerita A di tetangga sekarang, nanti sampai di tetangga paling ujung Z jadinya. Bertambah-tambah beritanya. Beritanya anak si Anu tuh cuman jatuh gores telapak tangannya aja. Nyampe di sini meninggal beritanya. Begitulah saking kemparannya dunia di akhir zaman. Maka jangan bersandar kepada siapapun, tapi bersandarlah kepada Allah. Sandarkan dirimu kepada Allah, maka Allah akan kuatkan engkau menghadapi cobaan itu. Cobaan itu banyak, cobaan itu berat, cobaan itu besar. Ya, karena itu cobaan. Kalau dia sikit, namanya cobain. Kalau banyak, itu cobaan. Kalau dikit, cobain. Maka kalau dia banyak, datangnya silih berganti, itulah yang namanya cobaan. Yang penting tetap sabar. Yang terakhir, hikmah dari Isra dan Mi'raj yang kelima adalah sholat. Nabi berangkat dari Makkah sampai ke Palestina, naik langit pertama sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Apa tujuan Nabi ke sana? Menjemput perintah sholat. Kalau perintah tentang puasa, ayat yang turun melalui malaikat Jibril. Kalau perintah tentang haji, umroh, sedekah, infak, wakaf, puasa, zakat, selama ini ayat saja yang turun Bapak Ibu. Tapi terkait satu perintah ini tak bisa ayat turun. Mesti dijemput ke atas, yaitu perintah sholat. Kau yang naik ke atas Nabi Muhammad, kata Allah, tak bisa kukirimkan. Karena perintah sholat adalah perintah yang paling tinggi derajatnya. Makanya manusia mati, yang pertama ditanya di dalam kubur, bukan sedekahnya, bukan zakatnya, bukan hajinya, bukan umrohnya, bukan puasanya. Tapi yang pertama ditanya malaikat adalah sholat. Banyak sedekah, tapi tak sholat. Percuma. Rajin sedekah, naik umroh tiap tahun, banyak menyantuni anak yatim, tapi kalau tak sholat, amal yang lain tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Tiangnya adalah sholat. Imaduddin, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang dari segala agama. Ini sedekah rajin, tapi tak sembahyang. Tidak ada gunanya sedekah, karena tiangnya roboh. Maka jangan pernah menyepelekan sholat. Karena perintah sholat ini bukan perintah biasa-biasa, Bu. Perintah sholat ini bukan perintah yang main-main. Langsung dijemput Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, menandakan perintah ini derajatnya sangat tinggi. Mati kita, yang ditanya pertama sholat. Hidup kita, supaya hati tetap hidup, iman tetap bercahaya, melalui sholat. Ini masjid ini 5 waktu sholat berjamaah, Bang. Alhamdulillah. Sholat berjamaah. Laki-laki, bapak-bapak, supaya anak-anak ini rajin sholat berjamaah, maka buat sholat berjamaah 5 waktu di masjid ini. Tadi saya melintasi Rokan. Saya sholatnya di masjid Istiqomah, entah apa namanya, yang dekat tanah lapangan. Tanah lapang kaki. Di situ saya sholat. Di pinggir tuh ada surau, saya tengok musolah 2. Satu-satu pun tak ada yang terbuka. Yang pertama di samping pemakaman raja-raja tuh, saya tengok ada musolah. Saya mau mampir di situ mau sholat, terkunci musolah. Padahal di pinggir jalan raya. Kenapa terkunci? Karena tak ada jamaah. Mana orang di sekitar situ? Mana orangnya? Sepi. Karena masih sibuk dengan urusan duniawi, dengan pekerjaan, dengan hartanya, dengan warungnya. Padahal masjid itu adalah tempatnya Allah. Makanya disebut dengan rumah Allah. Jangan lagi masalah, memang sholat jamaah itu hukumnya sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu di bawah wajib. Hukum pertama kali yang paling kuat derajatnya adalah wajib. Di bawah wajib namanya sunnah. Antara wajib dengan sunnah ada namanya sunnah mu'akkad. Sunnah yang dikuatkan. Andaikan dia boleh masuknya ke wajib, maka jatuhnya ke wajib. Sholat berjamaah hukumnya sunnah mu'akkad. Sunnah yang
dikuatkan. Jangan lagi sampai masjid ini sepi, tak ada jamaah. Yang penting tetap dirikan sholat berjamaah. Walaupun jamaahnya 2 orang, tak apa-apa. Yang penting masjid ini jangan pernah kosong dari sholat berjamaah. Bapak-bapak, ini memang agak keras tamparannya, tapi bukan saya yang menampar, tapi Nabi. Nabi, kalau sholat berjamaah, Pak, habis dia jadi imam, dia tak langsung zikir. Nabi itu tak langsung berdoa. Nabi tak langsung beristighfar, tapi Nabi naik ke atas mimbar. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Nabi naik ke atas mimbar, ditengoknya, dilihatnya satu-satu sahabat tuh. Mana wajah-wajah yang tak nampak? Asal ada wajah yang tak nampak, Nabi tanya, As-Sayyidu Fulan, As-Sayyidu Fulan, mana si Anu, mana si A, mana si B, kenapa tak sholat berjamaah ke masjid? Menjawab sahabat di bawah, mereka sedang di rumah. Mereka sholat di rumah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la tanfiyana, jangan kalian sholat di rumah. Kalau kalian masih sholat di rumah, la uharriku alaihim buyutahum, akan kubakar rumah kalian, kata Nabi. Apakah gertak saja? Besok paginya Nabi mau sholat, siap Bilal iqamat, disuruhnya Abu Bakar maju. Abu Bakar, kau imam. Kenapa ya Rasulullah? Aku mau menengok sahabat-sahabat yang tak sholat berjamaah dengan para preman yang sudah menunggu 10 orang membawa obor. Asal ketahuan tak sholat berjamaah, dibakar Nabi rumahnya. Begitu kerasnya Nabi mendidik umat ini supaya sholat berjamaah ke masjid. Kira-kira, nih contoh aja Bu, andaikan Nabi Muhammad hidup, tinggal dia di rimba gambut nih, kira-kira terbayang Ibu lah berapa rumah yang terbakar mungkin? Habis sudah. Kenapa? Tak ada jamaah. Makanya jangan tinggalkan sholat berjamaah. Apakah sunnah muakkad untuk bapak-bapak saja Ustaz? Enggak, sunnah muakkad untuk ibu-ibu juga. Tapi kata Ustaz yang satu lagi, di zaman Nabi sahabat tidak, istri-istri sahabat tidak ada yang sholat berjamaah. Betul. Di zaman Nabi perempuan-perempuan Islam memang tak ada sholat ke masjid. Dilarang Nabi, kalian perempuan sholat di rumah. Kau Aisyah sholat di rumah, kau Fatimah sholat di rumah. Kenapa? Karena di balik pokok-pokok batang kurma itu ada orang-orang Quraisy yang mengintai, ingin membunuh. Kalau kalian sholat di rumah aman, yang sholat ke masjid laki kalian saja. Sekarang pertanyaannya, kalau ibu sholat ke masjid, ada orang Quraisy di balik pokok sawit tuh? Tak ada. Kalau tak ada, datang ke masjid sholat berjamaah. Rumah saya jauh Ustaz. Yang dekat-dekat dari rumah sholat berjamaah. Sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Andaikan itu ditanamkan, maka turunlah berkah Allah ke suatu negeri. Makanya Kecamatan Ujung Batu adalah kecamatan pertama yang mentaja gerakan GSSB, gerakan sholat subuh berjamaah di subuh Ahad. Sekarang sudah ikut kecamatan Rokan buat setiap subuh Ahad. Jadi supaya menarik umat ini, kalau sholat zuhur ramai, biasa saja. Kalau sholat maghrib ramai, biasa saja. Tapi kalau subuhnya ramai, itu akan turun berkah Allah dari langit. Makanya insya Allah Rokan Hulu ini selamat dari bala bencana dan musibah. Amin ya Rabbal Alamin. Karena GSSB di setiap kecamatan sekarang hidup. Tandun, Kabun, Kunto Darussalam, Ujung Batu penggagas pertama, Rambah Samo Barat, Rambah Samo Timur, Rokan 4 Koto terbagi 2 zona, zona 1 dan zona 2 yang belum pendalian lagi. Maka seluruhnya di pagi Ahad sholat subuh berjamaah serentak se-kabupaten. Saya aja merinding mendengarnya Bu. Se-kabupaten Rokan Hulu di subuh Ahad sholat berjamaah serentak. Gerakan siapa ini? Gerakan orang-orang yang cinta dengan masjid, orang-orang yang cinta kepada Rokan Hulu ini. Kita tak mau negeri kita ini tidak dijauhkan Allah dari musibah, banjir di mana-mana, bencana luar biasa. Ingat, Rokan Hulu kabupaten terbesar narkobanya se-Provinsi Riau, Pak. 16 kota dan kabupaten, Rokan Hulu termasuk daftar pertama pencandu narkoba terbesar datanya di Provinsi Riau. Provinsi Riau peringkat kelima se-Indonesia LGBT dan narkoba terbesar.
Ini adalah aib kita bersama. Kecamatan yang paling pertama nomornya di ujung di Rokan Hulu, ibu tahu? Kecamatan yang pecandu narkoba terbanyak, transaksi narkoba terbesar adalah Kecamatan Ujung Batu. Ujung Batu, ibu mau tahu desanya mana? Desa Sukadamai, desa tempat saya tinggal sendiri. Itu desa transaksi narkoba udah macam beli gula aja di pasar. Saking lantangnya. Ini aib bersama. Kenapa? Karena kurangnya wawasan kepada anak. Tapi penyebab yang kedua, tidak turunnya berkah. Allah tak jauhkan kita dari barokah. Makanya sekarang kami sepakat ulama-ulama ini supaya buat sholat subuh berjamaah serentak di pagi Ahad. Ada yang datang memang karena memang terbiasa sholat subuh. Ada yang datang karena perut lapar. Karena nanti panitia menyiapkan sarapan pagi bersama. Makanya itu pemanggil tuh Pak. Dulu di Ujung Batu dibuat gerakan sholat subuh, awal-awalnya sunyi, sepi, tak ada orang. Kecuali yang tua-tua aja, ada bau tanah, itulah yang datang ke masjid. Besok udah mau diintai-intai malaikat maut, itu ya yang datang ke masjid. Tak ada yang ramai. Akhirnya dibuatlah pemikiran, dibuatlah sarapan pagi, dibuat banner besar-besar. Hadirilah sholat subuh berjamaah. Penceramah Ustadz Abdul Somad LCMA, tersedia sarapan pagi. Oh, yang datang ramai luar biasa. Pertama, datang karena memang terbiasa sholat subuh. Kedua, karena sering suka nengok Ustadz Somad. Ada kelompok yang ketiga, kelompok busung lapar. Pagi itu datang. Jadi pagi itu yang tukang sarapan udah khawatir sekarang. Kalau asal pagi Ahad mereka tak jualan. Kenapa? Karena tak laku sarapan mereka. Karena setiap masjid sudah membuat gerakan sholat subuh, disediakan sarapan gratis. Jadi Bu, kalau mau ramai masjid nih subuhnya, buat subuh Ahad besok. Buat pengumuman di masjid. Ibu yang nyumbang 2-3 orang sarapan paginya, pahalanya luar biasa. Ibu menyumbang makan orang yang sholat subuh. Timbul tenaganya, timbul semangatnya, timbul darah dagingnya, dibawanya sholat. Coba bayangkan pahala besarnya Bu. Maka buat besok, tak usah mahal-mahal, buat aja lotek, pical, buat lontong. Udah tuh. Suruh bapak tuh jamaah. Hadirilah sholat berjamaah Masjid Al-Ikhlas, Dusun Gambut, Rimba Gambut. Tersedia sarapan pagi, lontong sayur. Kan mantap bunyinya. Kira-kira kalau ada lontong sayurnya mau jamaah Pak? Aku kalau lontong sayur mana main Pak Ustadz. Aku aja sarapan pagi pakai kopi pahit. Oke. Kita siapkan kopi pahit. Tersedia lontong sayur plus kopi pahit. Kira-kira mau datang Pak? Aku kalau pakai kopi di rumah pun ada kopi. Adalah rokoknya paling tidak. Kita buat. Tersedia sarapan pagi, kopi hitam plus rokok gudang garam merah. Kira-kira ada yang datang? Ramai yang datang. Ramai yang datang. Kenapa? Karena ada penariknya. Pertama, Pertama ada keterpaksaan. Karena ada harapan. Apa harapan? Pertama sarapan pagi. Kedua dapat ngopi. Ketiga dapat rokok. Terpaksa awalnya. Ada yang dituju. Andaikan sarapan perai alibur dia sholat subuh itu. Itu pertama. Tahap kedua mulai terbiasa. Masuk tahap yang ketiga ini yang hebat Pak. Apa tahap ketiga? Kecanduan. Kalau sudah kecanduan sholat berjamaah, ada tak ada imam datang dia. Dimanapun dia berada, musafir dia, tetap dicarinya masjid untuk sholat berjamaah. Ini orang yang sudah sampai di level ketiga. Kalaulah rumahmu, kalaulah hidupmu terpaut kepada masjid, maka hidupmu akan dinaungi Allah dari salah satu 7 golongan di akhirat. Maka jadikan masjid ini jangan dipakai hanya sekali sepekan saja. Kapan dipakainya? Pas sholat Jumat. Itu pun kalau ada. Kalau ada khotibnya, jadi sholat Jumat. Kalau tak ada khotibnya, tak ada sholat Jumat. Berarti full seminggu itu masjid kosong. Saya tidak mau Masjid Al-Ikhlas itu seperti itu. Pengajian ini tujuannya Bapak Ibu ada perubahan ke depannya. Ibu ngundang saya udah capek dari Ujung Batu ke sini, ada perubahan. Saya maunya ini maghrib nanti ramai.
tolong kasih lapor nanti bang. Kalau ramai, foto ke saya. Berarti sukses acara Isra Mi'raj nih. Kalau maghrib ramai biasanya itu Ustaz. Apalagi ini sampai asar acara. Habis nih mandi pulang, balik lagi ke masjid. Mau nengok lagi, subuh besok. Ada tak orangnya? Karena di kampung-kampung biasanya Pak, singgah kita, banyak yang azan dia juga. Yang iqamah dia juga. Imamnya dia juga. Yang baca amin makmumnya dia juga. Rupanya jamaahnya ramai. Imam dan seluruh sop-sop yang ada karpetnya. Itu adalah makmumnya. Semua sampai doa terakhir dia. Habis salam ditengok lah sama Pak Imam tuh ke belakang. Rupanya memang tak ada orang. Jangan sampai masjid kita macam itu. Ramaikan jamaah Bu. Insya Allah semakin ramai berjamaah, semakin dekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 5 pesan hikmah dari Isra Mi'raj kita pada tahun ini. Tadi saya mulai ceramah jam 3 kurang 5 menit atau jam 3 lewat 2 lewat 55 menit. Sekarang sudah pukul 3 lewat 50 menit. Artinya saya sudah ceramah 55 menit. Biasanya saya ceramah memang 60 menit Pak, sesuai ukuran aquanya 600 ml. Kalau bertambah kopi tadi, tentu bertambah jamnya. Apalagi ada aqua yang kecil sekarang, dikasihnya saya aqua kecil. Ya udah setengah jam lah. Apalagi sesuai ukuran botolnya. Ini 600 ml. Nah, sudah sampai sudah sampai 55 menit. Insya Allah pertemuan ini pertemuan yang barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali ini baru saya kesini, banyak yang berkesan di hati saya. Mudah-mudahan pertemuan ini akan berlanjut di masa yang akan datang, dan ini menjadi pertemuan yang akan menyatukan kita di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.